ribuan pasang mata terpaku ke lapangan. Tetapi satu sosok yang paling dicari justru menghilang. Pelatih timnas Indonesia tak terlihat di tepi lapangan saat pertandingan dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi? Hukuman? Masalah mendadak? Atau justru sebuah strategi berani yang akhirnya membuat Indonesia tampil begitu dominan? Simak berita selengkapnya. Siapa yang menyangka di tengah euforia kemenangan besar timnas Indonesia atas Kamboja, justru bukan gol-gol indah yang pertama kali menjadi perbincangan publik. Ada satu pemandangan yang membuat ribuan pasang mata kebingungan sejak peluit awal dibunyikan. Bangku cadangan timnas Indonesia memang dipenuhi staf pelatih dan pemain pengganti. Tetapi ada satu sosok yang seharusnya berdiri di garis tepi lapangan justru tidak terlihat. Kemana pelatih kepala timnas Indonesia? Pertanyaan itu langsung menyebar ke media sosial. Banyak pendukung mengira terjadi sesuatu yang tidak beres. Sebagian menduga sang pelatih terkena sanksi sehingga tidak diperbolehkan berada di area teknis. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia mengalami masalah kesehatan. Bahkan berbagai teori bermunculan hanya dalam hitungan menit sejak pertandingan dimulai. Namun kenyataan yang terjadi jauh lebih mengejutkan daripada semua dugaan tersebut. John Herdman ternyata sengaja memilih memimpin pertandingan dari tribun. Ya, bukan dari pinggir lapangan, bukan dari bangku cadangan, melainkan dari posisi yang lebih tinggi untuk mengamati jalannya pertandingan secara menyeluruh. Sebuah keputusan yang sangat jarang dilakukan oleh pelatih dalam pertandingan resmi, apalagi pada ajang internasional yang penuh tekanan. Keputusan itu tentu mengundang rasa penasaran. Mengapa seorang pelatih rela meninggalkan tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat komando sebuah tim? Bukankah pelatih seharusnya terus memberikan instruksi kepada pemain selama pertandingan berlangsung? Bukankah kehadiran pelatih di tepi lapangan menjadi simbol kepemimpinan dan kendali terhadap jalannya laga? Ternyata justru disitulah letak strategi yang ingin diterapkan Herdman. Dari tribun, ia dapat melihat bentuk permainan tim secara lebih utuh. Pergerakan antar lini, jarak antar pemain, ruang kosong yang muncul, hingga pola serangan lawan dapat diamati dengan sudut pandang yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya berdiri di tepi lapangan. Dalam sepak bola modern, analisis visual seperti ini menjadi salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, Herdman juga ingin menguji kedewasaan timnya. Ia ingin melihat apakah para pemain mampu mengambil keputusan sendiri tanpa harus terus-menerus menerima instruksi dari pinggir lapangan. Ia memberikan kepercayaan kepada para pemain senior dan kelompok pemimpin di dalam tim untuk mengatur ritme permainan, saling berkomunikasi, serta menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan secara mandiri. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa Herdman tidak hanya membangun kualitas teknik dan taktik, tetapi juga membentuk karakter pemain. Sebuah tim besar bukanlah tim yang selalu bergantung pada suara pelatih. Tim besar adalah tim yang mampu berpikir, beradaptasi, dan mengambil keputusan dalam situasi apapun. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah hasil yang langsung terlihat di lapangan. Alih-alih kehilangan arah karena pelatih tidak berada di bench, timnas Indonesia justru tampil percaya diri sejak menit-menit awal. Aliran bola mengalir dengan rapi, tekanan terhadap lawan dilakukan secara konsisten. Organisasi permainan tetap terjaga, para pemain tampak memahami peran masing-masing tanpa harus terus menoleh ke arah bangku cadangan. Serangan demi serangan akhirnya membuahkan hasil. Indonesia berhasil membuka keunggulan dan terus menambah gol. Permainan yang disiplin dipadukan dengan penyelesaian akhir yang efektif membuat Kamboja kesulitan keluar dari tekanan. Yang lebih menarik lagi, sebelum Herdman turun ke bangku cadangan, Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Hal itu bahkan memunculkan komentar santai dari sang pelatih setelah pertandingan. Ia menyampaikan bahwa para pemain mampu menunjukkan kualitas mereka sendiri dan membuktikan bahwa kepemimpinan di dalam lapangan berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut bukan berarti pelatih tidak penting, justru sebaliknya. Keputusan untuk tidak selalu memberikan instruksi secara langsung merupakan bagian dari proses membangun tim yang lebih matang. Ketika pemain mampu memahami filosofi permainan secara menyeluruh, mereka tidak lagi bergantung pada arahan setiap detik dari pinggir lapangan.
Pendekatan seperti ini pernah dilakukan oleh beberapa pelatih top dunia yang ingin mendapatkan sudut pandang berbeda dalam membaca pertandingan. Karena itu, keputusan Hetman bukanlah tindakan tanpa dasar, melainkan bagian dari metode kepelatihan modern yang semakin berkembang. Namun demikian, keputusan tersebut tetap memancing perdebatan. Ada yang memuji keberanian Hetman karena berani keluar dari kebiasaan. Menurut mereka, langkah ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada para pemain. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa strategi seperti ini mungkin terlalu beresiko jika diterapkan saat menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Perdebatan tersebut sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Apapun pendapatnya, keputusan Hetman berhasil mencuri perhatian. Di saat banyak pertandingan hanya dikenang karena skor akhir, laga Indonesia melawan Kamboja justru menghadirkan cerita unik yang membuat publik terus membahasnya bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Pada akhirnya, kemenangan Indonesia bukan hanya soal tambahan 3 poin atau pesta gol. Lebih dari itu, pertandingan ini memperlihatkan bahwa sepak bola modern terus berkembang. Kepemimpinan tidak selalu harus ditunjukkan dengan berdiri di garis tepi lapangan sambil berteriak memberikan instruksi. Terkadang, kepercayaan kepada pemain justru menjadi senjata paling ampuh untuk membangun sebuah tim yang tangguh. Kini, pertanyaan berikutnya mulai muncul. Apakah strategi ini akan kembali digunakan pada pertandingan selanjutnya? Ataukah ini hanya eksperimen untuk menguji kesiapan mental para pemain? Jawabannya tentu hanya diketahui oleh Hetman dan tim pelatih. Yang jelas, satu keputusan yang terlihat sederhana telah mengubah arah pembicaraan publik sepak bola. Dari tribun, Hetman bukan sekedar menonton pertandingan. Ia sedang mengamati, mengevaluasi, dan memberi ruang bagi para pemain untuk menunjukkan bahwa mereka mampu memimpin diri mereka sendiri di atas lapangan. Jika pendekatan ini terus menghasilkan performa positif, bukan tidak mungkin metode tersebut akan menjadi salah satu ciri khas kepemimpinan Hetman bersama Timnas Indonesia. Dan bila itu benar-benar terjadi, maka pertandingan melawan Kamboja akan dikenang bukan hanya karena kemenangan besar, tetapi juga sebagai awal dari sebuah pendekatan baru dalam membangun tim nasional yang lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan John Hetman memulai pertandingan dari tribun merupakan langkah jenius yang menunjukkan kepercayaan penuh kepada para pemain? Atau justru terlalu berani untuk diterapkan dalam laga-laga penting? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Serta ikuti terus perkembangan terbaru sepak bola nasional, karena perjalanan Garuda masih panjang dan tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan. Pelatih Vietnam sorot gaya John Hetman. Strategi dari tribun jadi perbincangan panas ASEAN. Kemenangan telak Timnas Indonesia atas Kamboja bukan hanya menyisakan cerita tentang pesta gol Garuda. Ada satu momen yang justru mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Sosok John Hetman tidak terlihat berada di tepi lapangan pada awal pertandingan. Alih-alih berdiri di area teknis seperti kebanyakan pelatih, ia memilih mengamati jalannya laga dari tribun. Keputusan yang tidak lazim itu langsung memicu gelombang perdebatan. Media, pengamat, hingga para pendukung sepak bola di berbagai negara ASEAN mulai mempertanyakan alasan di balik langkah tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai strategi modern, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap aksi itu terlalu tidak biasa. Perbincangan semakin memanas ketika berbagai media regional mulai mengulas gaya kepelatihan Hetman. Sebagian analis menilai keputusan tersebut merupakan bentuk percayaan penuh kepada para pemain untuk mengambil keputusan sendiri di lapangan. Namun di sisi lain, muncul pula kritik bahwa seorang pelatih seharusnya berada lebih dekat dengan tim, terutama dalam pertandingan resmi yang penuh tekanan. Situasi ini membuat nama John Hetman menjadi salah satu topik paling ramai dibahas setelah pertandingan usai. Bahkan rival-rival Indonesia di kawasan Asia Tenggara mulai ikut memberikan perhatian terhadap pendekatan kepelatihan yang berbeda tersebut. Bagi sebagian pengamat, keputusan Hetman menunjukkan keberanian keluar dari pola lama. Dari posisi tribun, seorang pelatih memang memiliki sudut pandang yang lebih luas untuk membaca bentuk permainan, jarak antar lini, hingga pola serangan lawan. Pendekatan seperti ini pernah digunakan oleh beberapa pelatih di level tertinggi sepak bola dunia. Namun tidak semua orang sepakat.
Ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran pelatih di tepi lapangan memiliki nilai psikologis bagi para pemain. Instruksi langsung, komunikasi cepat, dan reaksi terhadap perubahan pertandingan dianggap lebih efektif dilakukan dari area teknis dibandingkan dari tribun. Perdebatan inilah yang membuat kemenangan Indonesia terasa berbeda. Bukan hanya skor besar yang menjadi sorotan, tetapi juga filosofi kepelatihan yang diterapkan John Herdman. Jagat balap tanah air mendadak dibuat heboh, gempar, sekaligus agak tersentil. Bagaimana tidak, bocah ajaib asal Gunung Kidul yang sekarang sedang menggoncang panggung Moto3 dunia, Veda Ega Pratama, mendadak mengeluarkan jurus Cywar tingkat dewa. Bukan kepada para rivalnya di lintasan balap Eropa, melainkan kepada pemangku kebijakan di tanah kelahirannya sendiri, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan nada bercanda tapi menusuk sampai ke tulang belulang, Veda secara terbuka melontarkan sindiran maut terkait fasilitas sirkuit latihan di Jogja yang sampai detik ini masih sebatas angan-angan di awan-awan. Bab 1. Tragedi Pasar Hewan Siono dan kisah tragis talenta Jogja. Di balik nama besarnya yang kini dielu-elukan dari Mandalika sampai ke benua Eropa, siapa sangka Veda Ega Pratama dulunya harus mengasah bakat emasnya di lokasi yang sangat jauh dari kata keren. Bintang muda Indonesia ini terpaksa meliuk-liuk menundukkan kuda besinya di atas aspal Pasar Hewan Siono, Gunung Kidul. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya skenario ini, di mana anak-anak Eropa berlatih di akademi megah beraspal mulus berstandar FIM, pembalap kebanggaan Indonesia malah harus berbagi tempat dengan aroma khas pasar dan riuk-pikuk kambing serta sapi lokal warga. Maka tak heran, begitu nama Veda makin melambung tinggi dan menjadi sorotan kamera internasional, ia langsung melempar sentilan yang bikin telinga para pejabat merah membara. Ya, saya cuma berharap wacana pembangunan sirkuit di Jogja itu bisa segera terrealisasi. Maksudnya biar apa? Ya, biar besok-besok kalau pulang kampung, kami latihannya tidak perlu di pasar lagi. Seloro Veda dengan senyum polosnya yang mematikan. Sentilan ini langsung memicu gelombang tawa sekaligus rasa prihatin yang membakar jagat media sosial. Pernyataan Veda seolah menelanjangi realita pahit bahwa daerah sekelas Yogyakarta, yang notabene adalah kawah candra di muka pembalap dunia, ternyata belum punya lintasan balap resmi sendiri. Bab 2. Segera bikin atau kami pindah lapak ke Boyolali. Sindiran Veda bukan tanpa alasan yang kuat. Selama ini para talenta muda Jogja yang ingin mengasah insting membunuh di atas motor harus rela menempuh jarak jauh membelah antar kota hanya untuk bisa menyewa lintasan di Boyolali, Jawa Tengah. Kondisi ini jelas dianggap miris dan sangat di luar nalar. Bagaimana mungkin Yogyakarta, daerah yang melahirkan deretan nama raksasa seperti Doni Tata Pradita, Galang Hendra, Aldi Satya Mahendra, sang juara dunia World SSP 600, Kiandra Ramadipa, hingga Veda Ega sendiri harus menumpang ke kabupaten tetangga hanya untuk sekedar memutar selongsong gas. Sirkuit itu krusial sekali buat pembinaan. Anak-anak kecil yang mau belajar balap di Jogja itu jumlahnya gila-gilaan, talentanya menumpuk, tegas Veda. Tapi kalau mau latihan yang benar, sekarang pilihan terdekat cuma Boyolali. Kasihan adik-adik kalau harus bolak-balik terus. Maka dari itu, tolonglah sirkuit di Jogja dibikin sekarang juga. Jangan cuma jadi bahan rapat dari tahun ke tahun. Bab 3. Pemkab Jogja dan KONI DIY panik, Sultan ikut bersuara.
Mendengar suara sumbang tapi tajam dari sang pahlawan olahraga lokal, instansi terkait di Jogja langsung gelagapan dan saling melempar wacana. Bidang pembinaan prestasi Binpres KONI DIY dikabarkan mulai bergerak kasakusuk mencari lahan potensial. Kabar angin menyebut kawasan sekitar Ratu Boko atau Prambanan hingga wilayah Gunung Kidul mulai dilirik untuk disulap menjadi sirkuit permanen. Bahkan ketika Veda Ega bersama Mario Aji sowan langsung ke Gedong Wilis untuk menembui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, isu sirkuit ini menjadi salah satu obrolan paling hangat. Sang Sultan pun merespon dengan bijak tapi berhati-hati, menegaskan bahwa keinginan membangun sirkuit itu memang ada, tapi tidak bisa asal caplok tanah karena harus memperhitungkan standar keamanan internasional serta tata kelola jangka panjangnya agar tidak mangkrak jadi sarang hantu. Di sisi lain, pihak ITDC sempat meluruskan bahwa fokus mereka saat ini masih tertuju penuh pada pengelolaan sirkuit internasional Mandalika di NTB, sehingga bola panas pembangunan sirkuit di Jogja kini murni berada di tangan pemerintah daerah dan para investor lokal. Bab 4. Buktikan bahwa Jogja bukan cuma bisa bikin wacana. Kini bola panas resmi berada di lapangan Pemda DIY dan Pemkab Gunung Kidul. Sindiran Veda Ega telah menjadi tamparan keras yang memicu adrenalin seluruh pecinta balap di Indonesia. Masyarakat balap tanah air kini menanti dengan sabar. Apakah rintihan dan sentilan kocak dari seorang Veda Ega Pratama akan benar-benar melahirkan sebuah sirkuit megah bertaraf internasional di tanah Mataram? Ataukah janji manis itu bakal kembali menguap bersama asap knalpot dan aroma pasar hewan Siono? Satu hal yang pasti, Veda Ega sudah membuktikan bahwa dari tempat seadanya pun seorang anak bangsa bisa menggetarkan dunia. Apalagi kalau dibangunkan sirkuit beneran, bisa-bisa seluruh panggung MotoGP bakal disapu bersih oleh pembalap-pembalap asal Yogyakarta. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!